Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pada hari ini? Alhamdulillah, super dahsyat, raih masa depan dengan bismillah. Ketemu lagi bersama dengan Bunda Rizka. Nah, sebelum Bunda menjelaskan pada materi hari ini, yuk bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah mudahkan kita untuk memahami penjelasan materi hari ini. Yuk bersama-sama Bunda, kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, aku rela Engkau Tuhanku, Islam agamaku, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan anugerahkanlah aku rizki kefahaman ilmu itu. Amin. Nah, setelah kita berdoa, Bunda akan memberitahu kalian apa sih materi kita hari ini. Jadi, materi kita hari ini adalah membuat tanah tandus menjadi subur dan mengetahui jenis tanah di kota Balikpapan. Yuk bersama Bunda kita mencari tahu penjelasannya. Nah, teman-teman, minggu kemarin Bunda sudah memberitahu kalian bagaimana sih ciri-ciri dari tanah yang subur maupun tanah tandus atau tanah tidak subur. Jadi, tanah subur itu memiliki ciri-ciri seperti memiliki kandungan unsur hara atau mineral yang tinggi. Yang kedua, jumlah tanamannya banyak dan juga beragam. Yang ketiga, lapisan humusnya tebal. Yang keempat, memiliki kadar pH yang netral. Yang kelima, tekstur tanahnya sendiri itu lempung atau tidak kasar. Yang keenam, warna tanah dari tanah subur yaitu coklat kehitaman. Dan yang terakhir, yaitu memiliki banyak organisme atau makhluk hidup yang hidup di dalam tanah. Contohnya seperti cacing. Nah, sedangkan untuk tanah tandus atau tanah tidak subur memiliki ciri kebalikan daripada tanah subur, seperti unsur hara atau mineralnya sedikit. Yang kedua, tanaman yang ada di atasnya sedikit saja. Yang ketiga, jumlah humus yang ada dalam tanah hanya sedikit. Yang keempat, kadar pH-nya tidak netral. Yang kelima, tekstur dari tanahnya sendiri yaitu kasar dan juga berwarna kekuningan. Dan yang terakhir, organisme tanah yang ada di dalamnya hanya sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Nah, hari ini kita akan belajar mengubah tanah tandus menjadi tanah subur. Kira-kira bagaimana ya caranya untuk mengubah dari tanah yang kering, tanah tandus, menjadi tanah yang subur dan dapat ditumbuhi berbagai macam tanaman di atasnya. Nah, teman-teman, ternyata untuk mengubah tanah tandus menjadi tanah subur, terdapat 3 metode pendekatan. Yang pertama, metode pendekatan mekanik. Yang kedua, metode pendekatan kimiawi. Dan yang ketiga, metode pendekatan biologis. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, mari kita cari tahu. Metode yang pertama yaitu metode pendekatan mekanik. Metode pendekatan mekanik ini yaitu metode pada pengolahan lahan dengan tujuan mengubah struktur tanah.
Metode pendekatan mekanik dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, seperti menyiram dengan air. Nah, tanah yang kering atau tanah yang tandus itu biasanya karena kekurangan air, sehingga kita dapat melakukan penyiraman tanah tersebut supaya tanahnya tidak kering lagi. Yang kedua, dengan cara membajak lahan. Pembajakan ini berguna untuk membolak-balikkan tanah atau lahan. Jadi, tanah yang sudah dibolak-balikkan tadi atau yang telah dibajak akan terangkat dan juga menjadi gembur. Alat yang dapat kalian gunakan untuk membajak seperti cangkul ataupun sekop dapat kalian gunakan. Metode yang kedua yaitu metode pendekatan kimiawi. Metode ini mengubah kondisi kimia dari tanah dengan memasukkan beberapa materi tertentu ke dalam tanah. Metode pendekatan kimiawi dapat kita lakukan dengan 3 cara. Yang pertama, menambahkan pupuk kimia. Pupuk kimia seperti NPK, ZA, dan juga urea dapat ditambahkan pada tanah supaya digunakan untuk menutrisi tanaman yang ada di atas daripada tanah tersebut, sehingga tanamannya dapat tumbuh dan juga berkembang. Yang kedua, menambahkan mineral. Mineral biasanya berasal dari batuan yang mengalami pelapukan. Penambahan mineral ini dapat dilakukan dengan cara menambahkan batuan yang sudah lapuk ke dalam lapisan tanah atau dapat ditaburkan di atas lapisan tanah tersebut. Yang ketiga, mengatur pH. Apabila tanah terlalu asam, maka kita dapat menambahkan batuan kapur. Tapi apabila kondisi tanah terlalu basah, maka kita dapat menambahkan batuan gipsum. Pendekatan yang ketiga yaitu metode pendekatan biologis. Metode ini menggunakan organisme tanah, menggunakan produk yang berasal dari makhluk hidup untuk dapat diaplikasikan pada tanah. Metode pendekatan biologis dapat kita lakukan dengan cara menambahkan pupuk organik. Pupuk organik ini terbagi atas dua. Ada pupuk kompos dan juga pupuk kandang. Pupuk kompos sendiri memiliki pengertian pupuk yang dibuat dari sisa bahan dapur. Dan pupuk kandang adalah pupuk yang berasal dari kotoran ternak maupun unggas. Dan cara kedua yaitu menutup tanah dengan mulsa. Apa sih mulsa itu? Jadi, mulsa itu adalah bahan yang disebarkan ataupun diletakkan di atas tanah sebagai penutup dari tanah tersebut. Mulsa juga dapat terbagi atas dua, yaitu mulsa organik dan juga mulsa anorganik. Mulsa organik sendiri terbuat dari bahan alami, seperti kulit kayu, potongan rumput, tumpukan jerami, ataupun serbuk gergaji. Sedangkan mulsa anorganik terbuat dari manusia. Contohnya, kita meletakkan batu di atas tanah tersebut ataupun menutupi tanahnya dengan plastik. Nah, seperti ini contoh dari penggunaan mulsa organik. Di atas tanahnya ditutupi dengan tumpukan jerami. Dan seperti ini adalah contoh dari mulsa anorganik yang ditutupi dengan plastik. Nah, sedangkan di Balikpapan sendiri, bagaimana sih jenis tanahnya?
Jadi, sebagian besar jenis tanah di Kota Balikpapan adalah portsolik merah kuning, aluvilial, dan juga tanah pasir. Portsolik merah kuning merupakan jenis tanah kering mineral tua yang memiliki ciri warna kekuningan ataupun kemerahan. Nah, warna dari tanah portsolik sendiri menunjukkan dari kesuburan tanahnya yang relatif rendah. Yang kedua yaitu aluvial. Aluvial ini merupakan hasil erosi dari tanah di kawasan tinggi yang terbawa oleh aliran air sungai. Jenis tanah ini memiliki cukup unsur hara yang dapat berguna untuk tumbuhan, sehingga tumbuhan tersebut dapat tumbuh dan berkembang. Yang ketiga yaitu tanah pasir. Tanah ini mengandung kuarsa, lempung, serta serpih. Warna dari tanah pasir yaitu kecoklatan agak kelabu, tetapi tanah pasir ini memiliki tingkat erosi yang sangat tinggi. Nah, seperti itu teman-teman, penjelasan dari Bunda mengenai cara untuk mengubah tanah tandus menjadi tanah subur dan juga jenis tanah yang ada di Kota Balikpapan. Sampai bertemu lagi dalam penjelasan materi lainnya. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.